apa boleh buat, kau sudah booking seat di neraka. Yang sudah sempat durhaka, tidak sempat minta maaf, meninggal dunia gara-gara dia pecandu narkoba, pemabuk, pezina, mati orang tua dalam keadaan susah. Berapa kali saya ketemu ibu-ibu selesai pengajian, pergi saya ke tempat parkir, ibu tua 70 tahun menangis. Ibu nangis kenapa bu? Anak saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Disuruhnya saya jual tanah. Mama jual tanah. Untuk apa mama megang tanah, udah tua aja pun jual. Mestinya anak itu yang menyenangkan hatinya di hari tuanya, bukan malah menyuruh jual tanahnya. Jual tanah supaya dia bisa bangun rumah, jual tanah supaya dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Na'udzubillah. Sudahlah tidak membahagiakan, malah menyusahkan. Ustaz, anak saya nyuruh saya jual tanah saya supaya dia senang, supaya dia dapat duit. Gimana nih Pak Ustaz? Mungkin si ibu berharap saya menjawab, ibu sabar aja ya bu, sabar ya. Ibu salah tanya bu, kalau mau sabar cari ustadz lain, ada spesialis sabar, bukan saya. Begitu dia kasih tahu, anak saya maksa saya jual tanah saya, Pak Ustadz gimana? Mana alamat rumah anaknya, mana? Mana? Saya mau datang. Mana? Anak durhaka, neraka jahanam tempat kau. Tak mau dia ngasih alamat. Rupanya dia takut nanti anak saya malah marah sama saya, Pak Ustadz. Saya kasihan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada ibu. Tapi cerita ini bukan satu dua contoh kasus. Ternyata zaman sanggup memperkarakan pengadilan hanya karena sebatang pohon kayu. Atau cuma saya yang dapat berita aja? Adik-adik ada juga dapat kiriman itu? Sanggup memperkarakan sebatang pohon kayu. Padahal kalau kau jual semua kebunmu itu, belum tentu dapat menebus. Datang seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini bapak saya ini kurang ajar sekali. Bapaknya kurang ajar? Diambilnya harta saya ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Anta sampai ke tempat kita jadi ente. Anta wa maluka, ente, harta ente, li abik, punya bapakmu. Jangankan hartamu yang di rumah itu, dirimu pun punya bapakmu. Nabi membela, seolah-olah Nabi berkata, apa yang diambil itu belum ada apa-apanya dibandingkan melepuh kulitnya untuk memberikan engkau sesuap makanan yang halalan thayyibah. Orang yang durhaka pada orang tuanya, insya Allah anaknya juga akan durhaka kepada dia. Oleh sebab itu maka jangan pernah durhaka. Kalau sempat durhaka lalu kemudian meninggal dunia dia Pak Ustadz, sudah meninggal pun tetap masih bisa berbakti. Pertama dengan doa, kedua dengan sodakoh. Kalau kebetulan rezeki banyak sodakoh. Kalau tidak ada rezeki melimpah, doa. Bangun malam, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbi firli, ya Tuhanku ampunkan aku, wali walidayya, ibu dan ayahku, warhamhuma, sayangi mereka berdua, kama, sebagaimana Rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik aku. Coba kita lihat susunan kalimatnya, seperti ada kekeliruan kalimat. Na'udzubillah, mana mungkin kalimat Allah keliru. Allah ingin menegur kita, sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik aku. Mestinya kalimatnya kan tidak begitu, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku. Tapi ternyata sayang belum tentu mendidik, tapi mendidik pasti sayang. Karena bunyi kalimatnya, sebagaimana mereka mendidik aku. Jadi banyak juga anak-anak ini tidak sayang karena salah didik. Disangka sayang itu dengan ngasih motor, disangka sayang itu dengan ngasih gadget, disangka sayang itu dengan ngasih transfer uang yang berlebihan. Belum tentu sayang. Dulu ada insinyur arsitek yang membangun salah satu rumah keluarga saya. Kuliahnya di Jogja. Cerita dia, dulu saya kuliah di Jogja Ustadz Abdul Somad.
insinyur. Terus teman kami sakit di kos-kosan, kami bingung mau nelpon siapa. Akhirnya datang mobil mewah, parkir polisi, tentara, ramai. Barulah kami tahu rupanya dia anak menteri. Jadi sayang, orang tua itu bukan mesti dibelikannya apartemen, dibelikannya mobil, belum tentu. Boleh jadi itu justru menjerumuskan anak. Diberikan apartemen, diberikan mobil mewah, habis 2 bulan kena virus HIV AIDS. Tapi kalau dibuatnya kita jauh, saya yakin adik-adik kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, ada yang dari timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, lalu kemudian di tengah kesendirian, belum makan, uang kos belum bayar, transfer macet, datang setan berbisik, hei, sebetulnya kau anak yatim piatu yang dibuang. Bukan, orang tuamu bukan tidak sayang, dia hanya sedang ingin mendidik supaya engkau menjadi anak yang mandiri. Maka nanti kalau sedang duduk termenung gitu, tiba-tiba datang bisikan, pergilah cari jembatan, terjunlah. Maka saat itu katakan dalam hatimu, lawan, hei setan. Orang tuaku sayang kepadaku, dia hanya ingin supaya aku mandiri. Ada orang tua yang salah didik kepada anak-anak, sampai mengikat tali sepatu pun anak tidak pandai. Baru mau mengikat tali sepatu, sudah diikatkan. Baru mau makan, sudah disuapkan. Akhirnya anak tidak punya keberanian untuk hidup. Harta dia punya, uang dia punya, materi dia ada, satu yang dia tidak punya, tidak ada mental. Tapi anak-anak, adik-adik Universitas Ahmad Dahlan adalah orang yang punya keberanian untuk hidup. Betul? Yang di hadapan saya ini, siapa yang tidak punya keberanian hidup? Ini yang jam 5:30 masih belum hidup lagi. Ada ini tidak punya keberanian untuk hidup, hidupnya terlambat. Tapi mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan punya keberanian untuk hidup. Bahkan mungkin dia lebih dulu hidup daripada saya. Lebih dulu bangun dia tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tengok jam. Oh, rupanya masih jam 1, tidur lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka my life, my adventure, hidup saya adalah petualangan saya. Ini yang mau kita harapkan, berani menghadapi tantangan. Ada orang yang menganggap hidup ini ya simpel-simpel aja lah Pak Ustadz. Tapi ada orang ingin hidup ini penuh dengan perjuangan. Sama seperti makanan, ada orang simpel aja, nasi, kecap, telur rebus, dah cukup. Tapi ada orang mau ada goreng ayamnya, ada rendangnya, ada supnya, ada tom yamnya, ada lengkap semua. Begitu juga hidup ini. Ada orang yang simpel aja, ambil goreng ikan, makan. Tapi ada satu lagi enggak, pergi naik mobil sampai ke tepi hutan, naik motor, habis itu nyewa speedboat sampai di tengah laut mancing, ujung-ujungnya ikan juga. Yang dia nikmati bukan ikannya, tapi yang dia nikmati adalah proses untuk mendapatkan ikannya. Faham? Itu enaknya ngomong sama mahasiswa. Coba kalau yang masyarakat biasa, kita udah capek cerita, selesai ada pertanyaan, Ustadz maksudnya tadi apa ya? Aduh, capek gitu. Saya terus terang kalau ceramah di depan mahasiswa ini bangkit semangat saya lagi. Ini sekarang rasa-rasa umur 24. Tapi begitu nanti sudah mulai agak jauh dari mahasiswa, balik 42 lagi. Nah, makanya saya senang kalau diundang ke kampus-kampus. Saya kalau di Jogja diundang di kampus terus, walaupun nggak semua nerima. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering-sering bersama. Apa ini takbir? Takbir itu ngusir setan. Tadi saya ceramah jam 3:30
Sekarang sudah jam setengah 6 lewat 10. Artinya saya sudah ceramah 70 menit. Ini sudah keluar dari kode etik. Karena di mana-mana saya ceramah 60 menit. Kenapa bisa Ustaz Somad ceramah 70 menit di Universitas Ahmad Dahlan ini? Kenapa? Semangat. Semangat yang membuat kita. Padahal berdiri lagi. Tahan, belum sarapan lagi. Tahan. Artinya apa? Yang membuat kita kuat itu bukan materi, bukan makanan, tapi semangat. Maka jangan sempat kehilangan semangat. Bangkitkan semangat. Semangat terus. Semangatnya apa? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa. Tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngelihat, loh, kata Ustaz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kebahagiakan, apalagi orang tua. Begitu hebatnya. Cuman kadangnya kita hanya mendapat ini hanya di sinetron-sinetron saja. Real nyatanya di mana? Datanglah ke Universitas Ahmad Dahlan. Jadi hidup ini harus ada target yang mau dicapai. Banyak orang targetnya nggak benar. Saya ingin menjadi orang yang punya kepribadian, Pak Ustadz. Rumah pribadi, mobil pribadi. Target bahagiakan orang tua. Gaji pertama kalau kerja nanti umroh. Gitu, Ma, doakan. Nanti kalau aku kerja, insya Allah gaji pertama nanti memberangkatkan umroh. Syukur-syukur nggak usah diomongkan dulu, kasih surprise, senang. Mama, ayah, ini gaji pertama. Dia buka, tengok 700.000. Menangis dia menerima gaji pertama itu, bukan karena harunya sikit. Gitu dia buka amplop, oh kok setitik dong. Haru dia. Kenapa setiap mendapat hadiah dari anak, orang tua selalu meneteskan air mata? Karena kita tidak pernah besar dalam pandangan matanya. Kita sehebat apapun, kita tidak pernah besar di matanya. Di pandangan ibu ayah kita, kita adalah anak kecil yang tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal. Maka jangan pernah ceramahi orang tuamu. Jangan mentang-mentang sudah mahasiswa pulang, ayah sini, mama sini, dulu. Assalamualaikum. Bisa. Karena kita tidak pernah besar di mata orang tua. Kita tetap kecil. Walaupun kamu sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, kau tetaplah anak-anak dalam pandangan dia. Oleh sebab itu jangan sok besar, jangan sok hebat. Kalau ada pesan yang ingin mau disampaikan, jangan melalui mulut kita, dipinjam mulut orang lain. Tokoh masyarakat, alim ulama, dia ngajinya di mana? Ada yang mau kita perbaiki, jilbabnya mungkin kurang panjang, mungkin ada kebiasaan dia yang kurang baik. Sementara kita udah ngaji, sudah belajar di Universitas Ahmad Dahlan, sudah terpelajar, membuat dia mau menjadi orang baik. Tidak mesti dari mulut kita, pinjam mulut orang lain. Assalamualaikum Pak Kades, pinjam mulut Pak Kades sebentar. Pak Kades, ayah saya kan orangnya baik sama Pak Kades. Iya, nanti kalau saya ngomong dia nggak dengar. Jadi saya mohon tolong Pak Kades, Pak Kades, ayah saya sampai sekarang belum sholat Pak Kades. Jadi tolong Pak Kades nasihati dia. Kata Pak Kades, saya juga nggak sholat. Hancur dunia persilatan. Oleh sebab itu senangkan. Ini banyak anak-anak yang udah ngaji, yang sudah aktivis masjid, merasa ingin orang tuanya baik, dia sendiri menceramahi, nggak ketemu, nggak connect dia. Ayah sini. Orang yang tidak sholat neraka jahanam tempatnya. Sakit hatinya, meleleh air matanya.
Sekali kau buat air matanya menetes, maka kau akan berenang dalam kesengsaraan. Jangan pernah buat dia menangis. Kalau dia nangis haru Pak Ustadz, enggak apa-apa. Cuman kita kan sulit membedakan mana air mata haru, mana air mata sedih. Sama-sama bentuknya air mata. Makanya ada ungkapan, jangan menangis air mata buaya. Kenapa selalu kalau disebut air mata buaya? Karena memang buaya menangis bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan. Buaya kalau habis makan orang, keringat, buaya itu tidak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat kan keluar pori-pori, ini keluar air. Buaya nggak ada. Satu-satunya tempat air keluar, itulah. Makanya menangis buaya, keluar air mata buaya. Maka jangan sampai kita nangis karena kekenyangan. Haru dia melihat pemberian kita. Di saat itu menetes air matanya, berdoa, dia memanjatkan doa, mengetuk pintu-pintu langit, terbuka. Masya Allah. Pantasan doa mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan kabul, rupanya pintu terbuka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita merasa doa kita yang dikabulkan Allah, kadang-kadang kita merasa sok hebat. Setelah dia meninggal dunia, barulah kita sadar rupanya selama ini kita hanya menumpang doa. Numpang, bukan doa kita yang dikabulkan Allah ternyata, tapi doa dia. Tapi dia tidak pernah cerita itu. Dia nggak pernah ngomong. Apa pernah dia panggil kita? Sini sebentar. Aku sudah capek doain itu. Pernah dia bilang itu. Dia cukup mengadu tengah malam, ya Allah, anakku ini jadikan dia berhasil kuliahnya ya Allah. Sudah hampir 14 semester nggak selesai-selesai. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. "Mah, aku susah ini sekarang." Susah kenapa? Skripsiku ditolak terus. Pembimbing kemarin itu mempersulit terus. Berdoa dia tengah malam, ya Allah, lapangkan hati pembimbing itu supaya anakku cepat ya Allah. Kalau enggak, matikan dia ya Allah. Kabul. 2 hari setelah itu meninggal. Tapi kita tidak bisa request. Oleh sebab itu maka banyak-banyak dekatkan kepada orang tua, senangkan. Saya ceramah di Malaysia, dibawa jamaah ke mall. Ustaz Samad, esok kita tak ada tazkirah, tak ada tausiah. Kita nak pusing-pusing. Pusing-pusing maksudnya mutar-mutar. Pergilah kami ke mall. Sampai di lantai atas saya lihat anak-anak muda nyuapin orang tua. Ada restoran mahal, mewah. Itu kabarnya kalau mampir di restoran itu, makan, itu banyak yang nangis melihat harganya. Ada saya lihat anak-anak muda yang ganteng-ganteng, perempuan yang cantik-cantik menyuap orang tua. Orang tua yang sudah tak berambut, sudah perempuan tak berambut lagi, rontok saking tuanya, kulit sudah keriput. Duduk, didorong pakai kursi roda, dibawa ke mall, sampai di situ diberikan restoran tercanggih, termahal, dia sendiri yang menyuapkan makanan. Ternyata bagi saudara-saudara kita Tionghoa, salah satu mengundang berkah menyenangkan orang tua. Itu keyakinan mereka. Kok kenapa ente kasih makan? Ya oke lah. Ajaran kita mengajarkan tapi kita tak amalkan. Ketika tetangga, kawan, sahabat kita mengamalkan, rezekinya melimpah, baru kita heran. Dia kok kaya ya? Iyalah, dia kan punya tuyul. Tuyul mana bisa bawa duit banyak? Nih keberkahan. Oleh sebab itu, jangan cuma sekedar ngaji-ngaji aja. Pulang dari sini, kalau memang tinggal di Yogyakarta atau di luar nanti pas liburan, sisihkan uang, bawa dia ke mall, bawa dia ke restoran, senangkan hatinya, bawa dia jalan-jalan. Cuman tetap juga yang logis. Kalau dia udah tua, janganlah dikasih kacang goreng. Sesuaikanlah, agar-agar kasih. Ini nggak perlu dikunyah. Kiri kanan gol, kiri kanan gol. Orang tua bawa kasih kacang, menyiksa itu.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang terbesar adalah ketika orang tua masih ada bersama kita. Kalau sudah tak ada, nanti saat Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, barulah menetes air mata. Mama. Saya kalau sudah menengok orang menangis terlalu berlebihan mengenang orang tua, ini pasti ada, kalau bahasa kampung kami, something wrong. Pasti ada sesuatu ini. Karena orang kalau sudah habis tumpah, dia tidak akan menetes lagi. Tumpahkan kasih sayangmu itu sampai habis ludes, dia tidak akan menetes lagi. Tak ada penyesalan, karena semua sudah kita berikan. Kalaupun menangis hanya tetesan kasih sayang. Tapi kalau sampai mencakar dinding, mama, ini pasti. Saya kalau ada orang yang menyesal sampai mencakar dinding, mau saya antukkan aja kepala yang gede. Dulu waktu hidup kenapa enggak opti? Sekarang udah mati baru kau menangis kan? Senanda. Nah, tapi tentu sesuai kemampuan kita, karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari semestinya. Ustaz ceramah sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 insyaallah. Saya mau lengkapkan. Jam kita sama tuh. Oh sama, jam 6. Jam 6 maka saya ceramah 90 menit nanti di Universitas Ahmad Dahlan. Berceramah di Universitas Ahmad Dahlan merupakan suatu kebanggaan bagi Abdul Somad. Kenapa begitu? Saya pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk ulama yang saya kagumi. Lalu kemudian apa kekaguman di antara kekaguman Ustadz terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau punya keberanian untuk melawan arus TBC, tahayul, bid'ah, coerafat. Dia berani melawan itu. Dan akhirnya, dan beliau tidak membangun ketokohan. Tidak yang dibangkitkan itu Ahmad Dahlannya, tapi yang dibangkitkan itu metodenya. Yang dibangun itu relnya. Sehingga nanti kalau kereta apinya lapuk, tetap akan ada kereta api baru yang lewat di rel ini. Ini yang dibangun. Dan akhirnya sampai hari ini saya sedang berada di hadapan kereta api yang baru. Ada Thomas. Kok Ustaz tahu Thomas? Anak saya paling suka itu. Satu koper kereta. Artinya apa? Bangun rel, maka akan ada lokomotif baru. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma. Sudah mau mati, di tangan ada bibit korma. Apa yang kita lakukan? Ada sebagian orang kalau sudah mau mati, ya wes gua aja lah. Kalau di tanganmu ada bibit korma, gali-gali tanah sedikit, tanamkan. Untuk apa nanam korma sudah mau mati? Bukan kita sempat memakan manisnya, tak sempat bermaung di bawah daunnya yang rindang. Bukan kita yang menikmati, tapi ada orang lain dan pahalanya mengalir ke makam kita. 28.000 ibadah mengalir ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Angka 28.000 itu dari mana Pak Ustaz? Angka mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Ustaz tahu dari mana? Ya makanya kalau orang ngomong tuh dengar. Makanya saya kalau diundang ceramah, Ustaz nanti sebelum ceramah kita ada acara makan dulu. Ya selama itu saya diam aja, ngumpulkan bahan. Jangan pernah melihat modal materi, tapi kuatkan usaha dan tawakal. Nih bantuan cuma 6 miliar, tapi ternyata keperluannya berapa? 126 miliar.
Tapi buktinya jadi masjid yang besar. Kalau diikutkan modal, mana mungkin cukup. Maka begitu juga dalam menatap hidup ke depan. Kamu kenapa belum juga nikah? Modalnya besar Pak Ustaz. Terus gimana? Nunggu yang gratisan aja lah. Dan begitu, usaha, tawakal, doa. Doa. Nah, bagi yang masih lajang, yang mau nikah, itu kalau bisa doanya jangan sir, agak jahar dikit. Ya Allah, umur udah 40. Dengar sama sebelah, loh belum mas katanya, belum. Bodoh. Kira-kira rezeki itu Allah yang ngatur atau kita yang ngatur? Allah. Makanya di antara Asmaul Husna Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Kalau Allah yang mengatur, mungkinkah Allah menyia-nyiakan kita? Tidak. Cicak di dinding, semua tahu, karena dari kecil kita memang sudah diajari lagu cicak. Cicak, cicak di dinding. Ada nggak pernah yang dinyanyikan lagu kadal? Ada. Kenapa mesti cicak? Coba tanya ibu kita yang dulu nyanyikan. Mama, kenapa cicak, Ma? Karena kalau buaya terlalu gede, nak. Kenapa cicak? Dia sedang mengajarkan kita bagaimana cicak dengan segenap kelemahannya. Cicak itu binatang yang lemah, hidupnya aja sungsang. Kita selalu berlawanan dengan cicak. Yang kata kita di atas, kata cicak di bawah. Tapi makanan cicak luar biasa. Apa makanan cicak? Helikopter, nyamuk. Cicak tidak bisa menggunakan tangannya, karena kalau dia pakai tangannya jatuh. Kadang pakai 4 aja jatuh. Selalu kan kejadian eksiden cicak jatuh. Cicak tidak pernah gunakan tangannya untuk makan, karena dia harus berpegang kuat. Apa yang dia pakai? Lidahnya. Lidahnya dia pakai. Nyamuk yang dia makan. Helikopter. Habis dimakan oleh cicak. Siapa yang paling hebat? Nyamuk. Makanannya darah. Nyamuk masih keluarga Dracula. Tapi Allah SWT mau mengajarkan jangan putus asa, gunakan potensimu, apapun yang terjadi gunakan. Ini sekarang banyak anak-anak muda nih kehilangan semangat. Kalau engkau kehilangan beras masih bisa hidup 3 bulan. Kalau engkau kehilangan air masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau kau kehilangan semangat, kau hanya hidup 3 detik. Tik, 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 mati. Oleh sebab itu jangan sampai kehilangan semangat. Bahasa kitanya putus asa. Sampai dingin tuh lontong. Bukan karena ceramah terlalu lama, bukan. Sampai dingin itu sarapan pagi gara-gara mahasiswa. Ente kenapa? Galau Ustaz. SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mahasiswa seganteng ini, sehebat ini, begitu cepat putus asa. Saya aja setua ini, sekurus ini masih banyak yang mau. Lihat tuh komen-komen di Instagram, baca tuh komen-komen di YouTube. Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Masa kalian anak-anak muda gagah perkasa, bangkitkan semangatmu, takbir. Banyak yang belum ketemu jodoh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangkitkan semangat. Tapi yang namanya semangat ini tidak bisa bangkit dengan banyak. Kita lihat orang bersemangat, pede di depan orang, pede luar biasa. Dia kok pede sekali? Pakai santai. Banyak juga yang semangat, pede luar biasa, rupanya pakai jimat. Kita pede kita bukan karena sabu-sabu, bukan karena narkoba. Pede kita karena kita sudah serahkan semuanya pada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatul sholawatut thayyibatul lillah. Tapi tetap satu. Jangan nanti mentang-mentang udah dengar ceramah saya, at-tahiyatul mubarakatul
dalam hati saja. Ini bukan punyaku ya Allah, ini semuanya punya Engkau, punya Engkau. Berhasil kalian, sukses kalian, punya apartemen, punya kondominium, punya mobil. Datang teman nanya, hebat ente ya, kaya sekarang ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ngomongnya setelah berhasil. La haula wala quwata itu setelah berhasil atau sebelum? Setelah semua dipuji orang, hebat ente sekarang ya. La haula wala quwata, bukan punya saya, punya Allah. Tapi sekarang banyak orang salah. Ente kok nggak kerja? La haula. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Menunjukkan manusia lemah, tak punya apa-apa. Dia ingin berkata, ini hanyalah punya Allah. Begitu juga dengan acara ini. Kenapa acara di masjid? Kenapa acara di kampus kemarin ramai melimpah ruah? Bukan karena panitia, bukan karena Ustaz Abdul Somad, bukan karena baleho yang besar, tapi la haula wala quwata illa billah. Pulang dari sini, bangkitkan semangat, senangkan hati orang tua, kejar prestasi, terus kuliah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Abdul Somad, hamba Allah yang fakir, mohon maaf. Berpisah kita di tempat ini, tapi kita tak pernah putus dalam persahabatan, karena kita selalu bersama, jauh di tempat, dekat di doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.